Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adesari Pahanum Siregar. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian A dari materi kami, yaitu apa itu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang, sekelompok, ataupun unit-unit yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan yang sesuai dengan standar kinerja dan tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut yang telah ada. Sedangkan menurut GT Mill Group dan Birdrow, evaluasi kinerja merupakan proses yang dilakukan dalam rangka untuk menilai kinerja pegawai dalam perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari dua pengertian di atas, yaitu evaluasi kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai perusahaan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman. Saya melanjutkan yang B, tujuan evaluasi kinerja ya. Jadi secara umum tujuan kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi ya dalam perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal ya. Nah, keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil ya, dengan membandingkan pekerjaan yang sama di pasar kerja ya. Kadang-kadang tujuan ini bisa menimbulkan konflik satu sama lainnya ya. Misal untuk mempertahankan karyawan dan menjamin keadilan hasil analisis upah dan gaji merekomendasikan pembayaran jumlah yang sama ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sama. Akan tetapi perekrut pekerjaan akan menginginkan untuk menawarkan upah yang tidak seperti biasanya. Yaitu upah yang tinggi untuk menarik pekerjaan yang berkualitas. Tujuan rekrutmen dan konsistensi. Tujuan dari manajemen kompensasi adalah tujuan manajemen kompensasi efektif. Yang pertama, untuk memperoleh SDM ya, yang berkualitas ya. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan ya. Kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman yang telah menyampaikan atau memaparkan materi makalah tersebut. Di sini saya akan melanjutkan makalah yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu kompensasi. Kompensasi ini saya akan menyampaikan poin-poinnya, meliputi antara lain: 1. Mempertahankan keadilan. 2. Penghargaan terhadap perilaku. 3. Mengendalikan biaya. 4. Mengikuti aturan hukum. 5. Memfasilitasi sistem manajemen pengupahan SDM secara optimal. Ya itulah sedikit yang saya sampaikan poin-poinnya kompensasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kinerja evaluasi yang apa yang dikatakan oleh Payaman Simanjuntak maupun menurut Maku Negara. Itu tujuannya sama, yaitu mencapai sasaran perusahaan agar lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang C. Faktor-faktor penilaian kinerja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat
kedisiplinan karyawan. Contohnya seperti kehadiran, keterlambatan, dan lama waktunya bekerja. Yang kedua, tingkat kemampuan karyawan dapat dilihat dari kualitas maupun kuantitas kinerja karyawan. Terus yang ketiga, perilaku karyawan. Contohnya seperti sopan santun, kreativitas, dan sikap-sikap yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi pada poin D, yaitu kegunaan evaluasi kinerja. Menurut Mangkunegara, kegunaan dari evaluasi kinerja SDM yaitu sebagai dasar untuk dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan misalnya balas jasa. Hanya sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Itu adapun menurut Payaman Simanjuntak menyatakan bahwa evaluasi kinerja ini sangat penting. Kenapa? Dengan adanya evaluasi kinerja, karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Hanya kemampuan tertentu sebagai dasar untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Itulah menurut Pak Iman Simanjuntak. Selanjutnya untuk pengembangan SDM, evaluasi kinerja sekaligus mengidentifikasi kekuasaan dan kelemahan setiap individu saat potensi yang dimilikinya. Manajemen individu ini menentukan kebutuhan perusahaan atau organisasi maupun dalam rangka pengembangan kriteria mereka masing-masing. Di evaluasi ini setiap perusahaan akan memberikan kompensasi. Dengan adanya evaluasi kinerja, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja karyawannya. Ketika ada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, maka karyawan tersebut akan diberikan kompensasi seperti gaji atau kompensasi kenaikan pangkat. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis atau elemen penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang akan dinilai. Penilaian tidak hanya ditunjuk untuk menilai atau memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. Berkaitan dengan hal itu, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian, dan juga analisis data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil penilaian atau pengukuran. Ada 4 yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar. Yang pertama, validity atau keabsahan. Keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Yang kedua, persetujuan atau agreement, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip yang pertama mengenai validity atau keabsahan. Berikutnya yang ketiga, realistis. Standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Dan yang terakhir, objektif. Berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.